Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita lanjutkan pembahasan kita tentang sholatnya seorang musafir. Terkhusus pada kali ini membahas syarat-syaratnya sholat qashar, juga sedikit permasalahan tentang mana yang lebih baik, qashar atau menyempurnakan. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ayyuha afdolul qasru amil itmamu. Pertanyaannya, mana yang lebih baik, mengqashar, meringkas, atau itmam, menyempurnakan? Al-qasru afdalu fi arba'i halatin. Meringkas itu lebih baik di dalam 4 keadaan. Al-awalu idza balaghat masafatu safari salasa marohila ai mi'atun wa salasatu ishrina kilometrin takriban, khurujan min khilafi man aujabahu kal imami Abi Hanifata. Yang pertama, qashar itu lebih baik saat perjalanannya mencapai 3 marhalah atau 123 km kira-kira. Hal itu agar keluar dari khilafnya para ulama, karena sebagian ulama ada yang mewajibkan qashar saat jaraknya mencapai hitungan itu, seperti Imam Abi Hanifah. Asani idza wajada fi nafsihi karahiyatal qasri. Yang kedua, saat seseorang merasa enggan atau merasa tidak suka untuk mengqashar sholat. Justru perasaan ini harus ditekan dan lebih utama mengqashar saat terjadi hal itu. Asalisu idza syakka fi dalili jawazil qasri. Yang ketiga, saat seseorang itu ragu atas kebenaran dalil yang memperbolehkan sholat boleh diqashar. Saat hal itu terjadi, justru lebih utama mengqashar agar keyakinannya tentang dalil yang memperbolehkan qashar itu semakin kuat. Ar-rabiu idza kana mimman yuqtada bihi bihadratin nas. Yang keempat, saat ia memimpin orang-orang banyak, maka lebih baik diqashar. Wa fi ghairi dzalika al-itmamu afdalu. Jika tidak dalam keadaan 4 yang telah disebutkan, maka menyempurnakan, artinya tidak meringkas sholat, itu lebih utama. Syurutul qasri ahada syarat. Syarat agar sholat qashar boleh dilakukan itu ada 11. Al-awalu antakuna sholatu ruba'iyatan minal maktubati wa hiya zuhru wal asru wal isya'u. Syarat yang pertama, sholat yang diringkas itu asalnya adalah 4 rakaat sholat fardu, seperti zuhur, asar, dan isya, maka selain itu tidak diqashar. Asani qasdu maudiin muayyanin walau bil jihati fala yaksuru al-haimu allazi la ya'rifu maqsidahu. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas walaupun hanya dengan arah. Semisal yang dituju di barat, tujuannya jelas walaupun tidak mengerti rutenya, yang penting tujuannya jelas. Maka tidak boleh mengqashar orang yang bingung, yang tidak tahu kemana ia menuju.
Asalisu ayakuna safaruhu mubahan aila laisa maksiyatan fala yadurru idza kana safaru makruhan li'annahu la isma fihi. Yang ketiga, perjalanannya itu memang diperbolehkan secara syara. Yang dimaksud adalah bukan perjalanan maksiat atau melanggar perintah-perintah Allah. Maka tidaklah mengapa saat perjalanan itu berupa perjalanan yang makruh. Nanti akan dijelaskan mana yang maksiat, mana yang makruh. Karena saat perjalanan makruh itu tidak berdosa. Wa aqsamul asi min nahiyati jawazil qasri ayat tarakhusi salah satu. Pembagian orang yang bermaksiat dilihat dari segi boleh dan tidaknya mengqashar itu ada 3. Yang pertama, asin bis safar wa huwa alladzi ansa'a safaruhu min ajlil maksiyati. Yang pertama, orang yang bermaksiat dengan perjalanannya, yaitu orang yang memulai perjalanannya dengan tujuan bermaksiat. Hukmuhu la yajuzu lahul qasru ayat tarakhusu illa idza taba wa baqiya min safarihi aksaru min marhalataini. Hukumnya tidak boleh mengqashar kecuali ia sudah bertobat dan jarak ketujuannya masih lebih dari 2 marhalah atau kira-kira 82 km. Asani asin fis safar wa huwa alladzi ansa'a safaruhu fi mubahin walakinnahu asa fi asna'ihi. Hukmuhu yajuzu lahul qasru. Yang kedua, orang yang bermaksiat dalam perjalanannya, yaitu orang yang memulai perjalanannya dalam tujuan yang boleh, mubah, tetapi di tengah perjalanannya ia melakukan suatu kemaksiatan. Hukumnya boleh mengqashar. Asalisu asin bis safari fis safari wa huwa alladzi ansa'a safarahu fi mubahin summa qalabahu wa ja'alahu lil maksiyati fi asna'i safarihi. Yang ketiga, orang yang bermaksiat dengan perjalanannya di dalam perjalanannya. Yang dimaksud adalah orang yang memulai perjalanannya dengan tujuan yang mubah atau boleh, kemudian di tengah perjalanan ia mengganti niatnya menjadi tujuan bermaksiat. Hukmuhu la yajuzu lahul qasru illa idza taba fayaksuru sawaun abaqiya min safarihi aksaru min marhalataini am aqallu. Hukumnya tidak boleh mengqashar kecuali ia bertaubat. Maka seketika itu boleh mengqashar, entah itu jarak ketujuannya masih lebih banyak dari 2 marhalah atau sekira 82 km atau sudah berkurang. Kita lanjutkan tentang syarat qashar yang ada 11 poin. Ar-rabi'u kaunus safari li ghardin sahihin katijaroti kharaja bihi idza kana li ghairi ghardin sahihin kasiyahati niru'yati biladin wa tanazuhi biduni niyatin sholihatin. Yang keempat, tujuan perjalanannya merupakan tujuan yang sahih atau bagus seperti berdagang. Dikecualikan jika tujuannya tanpa tujuan yang sahih seperti bertamasya untuk melihat keadaan
keindahan daerah lain atau rekreasi tanpa tujuan dan niat yang bagus. Al-khamisu kaunu safarihi marhalataini ay tawilan wa huwa ma yusawi sitata asyara farsakhon wal farsakhu salah satu amyalin wal mailu arba'atu alafin khutwatan fal marhalatu isnani wa samanuna kilometrin takriban wa takdiruhu bisairil asqali al muhammalati bil badai muddata yaumin wa lailatin ma'tibaril hatti wan nuzuli war rohati. Yang kelima adalah tujuannya atau jarak perjalanannya 2 marhalah, yaitu menyamai 16 farsakh. 1 farsakh adalah 3 mil dan 1 mil itu 4.000 langkah, maka 2 marhalah itu kira-kira 82 km. Dikira-kirakan yaitu dengan perjalanan dengan membawa beban barang dagangan itu ditempuh dalam waktu sehari semalam, juga menghitung langkah, juga waktu istirahat. As-sadisu mujawazatul baladi wa takunu bi mujawazati suri fil baladil musawwari wa bi mujawazatil umrani fil baladi ghairil musawwar. Yang keenam, sudah keluar dari suatu daerah atau desa. Tanda keluarnya yaitu dengan melewati tembok pembatas dalam beberapa daerah yang dibatasi dengan tembok atau dengan melewati keramaian desa tersebut. As-sabi'u al-ilmu bi jawazil qasri syar'an falau ra'an nasa yaksuruna faqasara ma'ahum jahilan bi jawazil qasri fala tasihu sholatuhu. Yang ketujuh, memang sudah mengetahui bahwa qasar itu sudah diperbolehkan secara syara. Maka saat seseorang melihat orang lain mengqasar sholat, kemudian ia ikut mengqasar tanpa tahu kebolehan mengqasar, maka sholatnya justru tidak sah. As-saminu dawamu safari ila tamami sholat ay ila nihayatiha falau aqama fi asna'iha au nawal iqamata fiha fa'alaihi itmamuhu. Yang kedelapan, masih dalam perjalanan sampai sholatnya sempurna, yaitu sampai sholatnya selesai, maka saat seseorang berstatus mukim di tengah perjalanannya atau niat bermukim dalam perjalanannya, maka ia wajib untuk menyempurnakan sholat. At-tasi'u niyatul qasri indal ihrami falau nasiyaha lazimahul itmam. Yang kesembilan, niat mengqasar dilakukan saat takbiratul ihram, maka saat seseorang lupa meniatkannya saat takbiratul ihram, ia tidak boleh mengqasar. Al-ashiru at-taharruzu amma yunafi niyatal qasri fi dawamis sholati kaniyatil itmam au syakka fi niyatil qasri au nawal iqamata asna'a sholati fa fi hadhil halati yajibu alaihil itmamu kama qala sahibu safwati zubadi. Yang ke-10,
menjaga dari segala sesuatu yang menafikan atau menggagalkan niat qashar selama di dalam sholat, seperti niat untuk menyempurnakan atau ragu apakah ia sudah niat mengqashar atau belum, atau berniat mukim di tengah sholat. Maka dalam beberapa keadaan ini seseorang wajib untuk menyempurnakan sholat. Al-hadi asyara alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi, ay alla yusolli al-qasiru khalfal mutimmi fi juz'in min sholatihi walau hatta fit tasyahudi aw fis salami. Yang ke-11, tidak bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat, entah itu musafir atau bukan, di dalam sebagian kecil dari sholatnya. Yang dimaksud adalah tidak boleh bermakmum kepada orang yang menyempurnakan sholat, walaupun hanya sedikit. Semisal di dalam tasyahud, ia menyusul dalam tasyahud akhirnya si imam yang menyempurnakan sholat, atau bahkan di dalam salamnya, itu tidak diperbolehkan. Kesimpulannya, orang yang mengqashar sholat jika ingin menghendaki sholat jamaah harus bermakmum kepada orang yang juga mengqashar sholat. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Jika ada pemahaman kami yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.